semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada ya, semoga selalu diberi keberkahan. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian resep terbaru 2024 ya. Hari ini saya mau bikin kue talam sagu babel ya teman-teman. Dan ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat pelengkap isian snack box atau hidangan acara keluarga. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Nah, oke, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 200 gram sagu babel ya teman-teman. Kemudian tuang 200 ml air dingin. Nah, ini kita rendam terlebih dahulu ya, kurang lebih 30 menitan gitu, menggunakan air dingin ya, jangan air panas. Nah, dan ini setelah kita tenggelamkan semuanya dan pastikan terendam semuanya, lalu diamkan kurang lebih 30 menitan supaya hancur seperti tepung. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga ya, ada 1 kg ubi ungu ya. Nah, ini ubi ungunya kita kupas terlebih dahulu ya sampai bersih. Nah, setelah dikupas lalu dicuci bersih dan pastikan jangan sampai ada getahnya ya. Nah, ini sudah selesai ya, kita kupas ubi ungunya. Langkah selanjutnya ini pastikan cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Jika dirasa ini ubinya ada hitam-hitamnya, ini kupas kembali hingga bersih supaya rasanya nanti tidak pahit ya. Biasanya kalau ada sedikit hitam-hitam di ubi itu agak pahit gitu, harus dibuang. Nah, oke, setelah dicuci bersih kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas ya, sesuaikan selera masing-masing saja, karena nanti ini akan kita kukus ya ubi ungunya terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai kita potong-potong. Langkah selanjutnya siapkan air ya. Nah, di sini sudah saya siapkan air dan sudah saya panaskan sebelumnya, tapi belum mendidih, nggak apa-apa. Kita masukkan saja ubi ungu ke dalam kukusan. Tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat. Lalu siapkan wadah, tuang ubi ungu yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas, ini kita haluskan atau kita becek-becek menggunakan sendok seperti ini ya. Oke teman-teman, ini ubinya sudah mulai halus ya, seperti ini teksturnya, tidak terlalu halus-halus banget juga nggak apa-apa ya. Nah, langkah selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 1 sendok makan SKM ya, dan setengah sendok teh vanilla essence. Nah, saya menggunakan vanilla ini ya supaya ubinya itu wangi dan gurih ya teman-teman. Kemudian kembali aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, jadi ini nanti buat isiannya ya teman-teman. Setelah tercampur merata nanti ini kita dinginkan terlebih dahulu supaya mudah dipulung ya, atau disimpan di kulkas terlebih dahulu sebentar juga nggak apa-apa. Nah, oke, langkah selanjutnya ini sagunya yang sudah kita rendam pertama tadi ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita airnya kita buang ya. Kita buang terlebih dahulu supaya mudah untuk dihancurkan ya teman-teman. Kalau ada airnya nanti susah untuk dihaluskan. Nah, setelah dibuang airnya kemudian ini kita becek-becek seperti ini supaya
hancur seperti tepung gitu ya. Nah, untuk memastikan lebih halus ini akan kita saring. Karena ini sagunya walaupun sudah direndam ya teman-teman, biasanya tuh masih ada butiran-butiran yang masih keras ya. Jadi harus kita saring supaya nanti hasil kuenya tidak ada putih-putihnya. Nah, setelah disaring teksturnya tuh seperti ini ya, lebih halus. Dan langkah selanjutnya tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka, 8 sendok makan gula pasir ya, dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan ada 200 ml air ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan 200 ml air, tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya. Ini sebenarnya air ya, bukan santan ya teman-teman, cuman itu tempatnya itu tadi bekas susu, jadi airnya tuh putih. Nah, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepung ya. Pastikan adonannya tuh halus dan lembut. Oke, ini sudah pas. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa ya, citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah selesai kita olesin minyak. Langkah selanjutnya tuang adonan ya. Nah, cara nuangnya jangan penuh-penuh ya teman-teman, supaya nanti kalau kita kasih ubi itu tidak tumpah. Jadi ngisinya setengah-setengah aja terlebih dahulu ya. Nah, setelah diisi kemudian nanti kita kasih ubi ungu yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Nah, ini sudah terisi semuanya, dan ini ya ubi ungunya sudah saya ambil beberapa saja ya, tidak semuanya. Nanti sisanya kita simpan di kulkas saja buat bikin kue di next video aja. Karena ini ubinya sengaja saya bikin banyak ya buat stok taruh di kulkas gitu ya. Nah, ini kita isi semuanya. Nah, setelah diisi dengan ubi, lalu di atasnya ini kita tuang kembali adonan, dan pastikan tuh ubinya terendam dengan adonan ya, jangan sampai kelihatan. Nah, ini sudah terisi semuanya ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan semuanya. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang sempurna. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan panas-panas langsung kita keluarkan ya, karena kalau masih panas ini posisi kuenya masih lembek. Nah, dan ini setelah dingin ya.
Sudah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya teman-teman. Ini sudah dingin, lalu keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini hasilnya ya, penampakannya seperti ini ya, jadi agak transparan gitu ya teman-teman, cantik dan unik. Nah, langkah selanjutnya siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Jadi bentuk kue talamnya itu transparan dan apa tuh ya, cantik, unik, menarik gitu ya teman-teman. Nah, ini belum ada yang buat ya kue seperti ini ya teman-teman. Nah, karena hari ini saya adonannya tidak dipakai pewarna makanan, jadi warnanya agak sedikit unik dan menarik, transparan, bening gitu ya. Nah, di atasnya saya kasih topping wijen sangrai ya. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya, terserah teman-teman saja. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue talam sagu babel ya, isi ubi ungu. Pokoknya ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, tapi lebih ke kenyal ya, kenyal, gurih, dan dari aroma ubi ungunya juga kena banget. Nah, ini cocok sekali buat ide pelengkap isian snack box atau buat hidangan acara keluarga atau acara-acara hajatan. Ini juga pasti pada suka, dan khususnya buat keluarga tercinta juga di rumah pasti suka juga ya teman-teman. Pokoknya ini dijamin enak banget, ada kenyal, ada gurih, dan manisnya tidak terlalu manis, manisnya pas ya untuk adonannya, karena diisi dengan ubi ungu, jadinya tuh pas banget. Nah, sekarang ini akan kita cobain ya, ambil satu, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi lebih ke unik, menarik, dan cantik ya teman-teman. Nah, ini resep terbaru ya dari Hetty Widiantoko ya teman-teman, belum ada yang buat. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja ya. Cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, tidak pakai ribet teman-teman. Dengan bahannya itu mudah didapat. Nah, jadi seperti ini ya, setelah dibelah teksturnya seperti ini. Pokoknya ini benar-benar enak banget. Tadi sudah saya cobain satu teman-teman, sebenarnya waktu masih hangat-hangat itu enak banget. Nah, sekarang kita cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini enak banget teman-teman. Yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya ya. Oke, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan wadah, tambahkan 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung ketan putih, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, dan setengah sendok teh vanilla essence ya. Kemudian tuang 250 ml santan kental ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Buat teman-teman,
untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Yang suka manis boleh ditambahkan gula, yang tidak suka manis ini pas banget alias sedang-sedang saja ya untuk kemanisannya. Nah, jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya, supaya kuenya nanti tidak mudah basi atau cepat basi. Cara ngerebusnya teman-teman pasti sudah bisa semuanya. Direbus kemudian didinginkan, setelah dingin baru dibikin adonan seperti ini ya. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata, tapi terus aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Nah, dan untuk memastikan halus atau lebih lembut, ini nanti akan kita saring ya teman-teman. Nah, jadi untuk tekstur adonannya jangan terlalu cair-cair ya, supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu lembek ya teman-teman. Pokoknya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu cair-cair ya. Nah, oke, sekarang ini adonannya akan kita bagi menjadi 2 mangkuk ya. Nah, yang satu mangkuk ini kita tambahkan perisap pandan secukupnya ya. Nah, dan yang satu mangkok nggak ada pewarna makanannya atau apapun, tetap warna ori atau warna putih. Nah, ini sudah mulai tercampur merata ya dengan perisap pandannya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Setelah diolesin minyak, kemudian ini kita tuang adonan. Yang pertama rasa pandan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita isi setengahnya saja, nanti setengah kita isi dengan warna putih atau adonan orinya ya. Nah, ini sudah terisi semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan semuanya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya ya. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan terlebih dahulu. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Kemudian ini kita isi dengan adonan yang warna putih, di atasnya hijau ya, atau di atasnya pandan. Ini kita isi sesuaikan ukuran citakan ya. Nah, setelah diisi semuanya dengan adonan yang warna putih, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Jadi untuk terakhir adonan itu ngukusnya lebih lama ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring, terserah teman-teman saja. Nah, ini kita angkat ya, taruh di nampan. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari citakannya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan ya, nanti kuenya bisa rusak ya teman-teman. Nah, dan ini setelah dingin ya.
Nah, jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda dan sudah ngeset dan sudah sedikit keras. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik dan menarik. Oke, setelah dikeluarkan dari cetakan semuanya, kemudian siapkan piring. Ini kita tata di piring ya, atau sajikan di piring seperti ini ya. Jadi satu resep ini tuh menghasilkan ada 25 cetakan ya teman-teman. Nah, sisa adonannya lagi dikukus. Ini adonan yang pertama, ada 12 ya. Dan sisa adonannya masih dikukus. Nah, dan ini hasilnya. Tampilannya atau warnanya sangat cantik dan menarik sekali ya teman-teman. Nah, dan ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, tidak pakai ribet ya. Cukup diaduk-aduk sudah menjadi kue tradisional yang sangat enak. Ini cocok sekali buat hidangan acara hajatan atau ide pelengkap isian snack box, juga cocok banget ya teman-teman. Atau buat ide jualan juga ya. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Tapi kalau untuk cetakan ini bisa dijual 1000-an ya, karena cetakannya tidak terlalu besar teman-teman. Nah, sekarang ini akan kita cobain ya. Ambil satu, kita lihat tekstur kuenya seperti apa. Jadi ini itu apa tuh, ada empuk ya, ada empuk tapi ada kenyal juga, manisnya pas, ada gurih dari santannya juga kerasa banget. Pokoknya mantep banget. Atau buat teman-teman yang mau buat pelengkap isian snack box, boleh dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker supaya lebih cantik ya. Nah, jadi seperti ini teksturnya ya teman-teman. Ini kalau dilumurin dengan kelapa parut kayaknya enak lagi ya. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Titi dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.